Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi pagi sudah sholat subuh, sudah sarapan juga. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk belajar kemudian ya. Nah, untuk materi kita hari ini adalah tentang tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tentu kalian sudah sering mendengar ya, bahkan sering mengikrarkan Pancasila setiap kita upacara di hari Senin jika kita belajar seperti biasa di sekolah. Tentunya Pancasila sendiri sudah kalian dapatkan sejak kalian masih TK, mungkin sudah mengetahui isi dari sila-sila tersebut. Tapi kalian sudah tahu Pancasila itu sebenarnya lahir dari proses apa sih? Ternyata proses panjang untuk bisa mendapatkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia. Hakikat dari Pancasila, sebelum dicetuskannya Pancasila sendiri berasal dari kata yang ditemukan dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan buku Sutasoma karya Empu Tantular. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Kemudian Pancasila itu diartikan sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku. Tingkah laku dikhususkan kepada warga Indonesia. Dan semua penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada Pancasila. Yang mana perumusan Pancasila ini terjadi ketika masa penjajahan Jepang, yang mana Jepang kala itu menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam perang dengan sekutu. Untuk mewujudkan janji tersebut, maka Jepang sendiri membentuk suatu organisasi yang bernama BPUPKI yang singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI sendiri yang terpilih yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya yaitu RT Suroso. Dua tugas pokok BPUPKI adalah yang pertama merumuskan dasar-dasar Indonesia merdeka, kemudian yang kedua menetapkan undang-undang dasar. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang BPUPKI tersebut merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tokoh perumus Pancasila yang mencetuskan pada sidang pertama BPUPKI terdapat 3 tokoh, yaitu yang pertama Muhammad Yamin yang mengukuhkan isi dari Pancasila tersebut pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian yang kedua Dr. Supomo yang merumuskan isi dari Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang membacakan hasil perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Tokoh pertama yang mengemukakan gagasan tentang isi dari Pancasila adalah Muhammad Yamin. Beliau lahir tahun 1903 dan meninggal tahun 1962. Isi dari gagasan Pancasila tersebut yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Dr. Supomo. Beliau lahir tahun 1903 dan wafat pada tahun 1958. Isi dari gagasan Dr. Supomo tentang Pancasila yang pertama adalah persatuan, kemudian kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Tokoh selanjutnya yang ketiga yaitu Presiden pertama negara Indonesia, yakni Insinyur Soekarno yang mengemukakan gagasannya yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang
desa. Setelah dikemukakan oleh 3 tokoh yang merumuskan gagasan tentang Pancasila, maka pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya, Insinyur Soekarno membacakan isi dari Pancasila. Kemudian pada tanggal tersebut dikenal dengan lahirnya Pancasila, dan sampai saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila atau Kesaktian Pancasila. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI membahas rancangan hukum dasar negara Indonesia. Setelah dasar negara Indonesia terbentuk yaitu Pancasila, maka dilanjutkan dengan rancangan hukum yang terdiri dari pertama itu pembukaan, kemudian ada batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal undang-undang. Selanjutnya rancangan undang-undang dasar. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh panitia kecil yang dinamakan Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abu Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kahar Musakir. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dan Piagam Jakarta ini ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta sendiri yaitu sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun warga Indonesia bagian timur yang mayoritas beragama non-muslim keberatan jika sila pertama berisi hal-hal tersebut, karena mewajibkan seseorang yang beragama non-muslim harus memeluk agama Islam. Maka pada sidang PPKI, rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 merubah isi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang mana warga negara Indonesia semua percaya akan adanya Tuhan, namun diberikan kesempatan dan toleransi agar pemeluk agama yang non-muslim juga mereka berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan yang dianutnya. Ini materi kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Untuk tanya jawab, sesi tanya jawab nanti bisa kalian tanyakan langsung by WA. Untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah.